Apa saja sih tanda bahaya yang perlu diwaspadai ibu saat mau melahirkan? Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini aku mau ngomongin tanda bahaya apa saja sih yang perlu diwaspadai ketika kalian mau melahirkan atau di trimester 3 kehamilan. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Tanda bahaya yang pertama adalah keluar perdarahan yang banyak. Salah satu tanda persalinan memang adalah keluar lendir darah. Tapi ini bukan berarti keluar darahnya itu sangat banyak. Biasanya hanya seperti bercak-bercak atau kalaupun banyak tidak berlebihan sampai darahnya itu ngucur terus-terusan. Kalau misalnya setelah ketubannya pecah atau ketika trimester 3 kalian tiba-tiba mengalami perdarahan yang cukup banyak, pastikan untuk periksa, terutama kalau misalnya plasenta kalian itu letaknya di bawah. Kalau misalnya perdarahan keluar banyak disertai nyeri perut yang hebat, itu juga harus hati-hati, siapa tahu terjadi solusio plasenta atau lepasnya plasenta sebelum waktunya. Tanda bahaya yang kedua adalah ketubannya pecah tapi belum ada kontraksi. Jadi kalau misalnya ketubannya pecah tapi belum ada tanda persalinan yang lain, kalian memang harus segera langsung periksa ke tempat melahirkan. Karena otomatis kalau ketubannya pecah, itu lapisan selaput ketuban yang melindungi janin itu sudah robek, sehingga kuman bisa masuk dan resiko infeksi itu menjadi tinggi. Biasanya akan ditunggu dalam waktu 1 kali 24 jam apakah ada tanda kemajuan persalinan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, nah itu yang perlu diwaspadai. Tanda bahaya yang selanjutnya adalah terjadi kontraksi yang lemah atau tidak teratur. Jadi kalau misalnya sudah ada pembukaan atau sudah ketubannya sudah pecah, tapi ternyata kontraksinya itu tidak adekuat atau kurang adekuat, kadang ada, kadang tidak teratur. Nah itu perlu diwaspadai juga, karena harapannya itu bisa terjadi kemajuan persalinan. Kalau power kontraksi kurang, maka otomatis kadang-kadang persalinan menjadi lebih panjang. Ingat, power itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam persalinan. Power di sini selain power ibu juga termasuk power kontraksi. Selanjutnya adalah mual muntah yang berlebihan disertai pusing yang berlebihan. Nah ini bisa merupakan salah satu tanda keracunan kehamilan atau preeklamsia. Sehingga kalau misalnya kalian mual muntah berlebihan sampai tidak bisa makan, sampai tidak bisa beraktivitas, tentu saja harus periksa ke dokter. Selanjutnya adalah kalau misalnya pandangan mata kabur, berkunang-kunang, dan disertai tekanan darah tinggi. Kalian harus periksa ke dokter untuk melihat apakah ini preeklamsia atau keracunan kehamilan atau bukan. Preeklamsia itu nanti bisa menjadi eklamsia atau kejang, dan ini memang bisa membahayakan ibu dan janin. Karena itu preeklamsia biasanya memang harus ditreat atau diberikan terapi yang benar supaya tidak menjadi eklamsia. Tanda bahaya selanjutnya adalah bayi mengalami gerak yang semakin lama semakin berkurang atau dia tidak seaktif biasanya. Banyak yang mengira bahwa bayi itu kalau misalnya udah masuk panggul mungkin gerakannya akan melambat, atau semakin gede bayi ruangannya semakin sempit sehingga dia tidak aktif. Itu iya ada benarnya, tapi enggak membuat berarti bayi itu sama sekali tidak bergerak. Bayi tetap harus bergerak minimal 12 kali dalam 12 jam atau 10 kali ketika dia bangun dalam 2 jam. Jadi bukan berarti karena dia perutnya makin gede atau janinnya udah masuk panggul terus dia nggak bergerak itu normal, enggak. Bayi tetap harus bergerak walaupun mungkin frekuensinya itu tidak seaktif ketika dia di trimester 2, tapi tetap harus bergerak seperti itu. Karena itu bukan lantas santai-santai ya kalau bayinya kayak geraknya kurang gitu, tapi segera periksa ke dokter. Tanda yang selanjutnya adalah kalau misalnya ibu mengalami pembekakan di area wajah, tangan, dan kaki disertai tekanan darah tinggi atau protein urin, karena ini merupakan salah satu tanda preeklamsia juga. Nah kalau misalnya bengkaknya di tangan dan kaki tapi nggak pusing, nggak tensinya nggak tinggi, itu tidak perlu khawatir sih, karena bisa saja itu karena peredaran darahnya atau cairan di dalam tubuhnya yang nggak lancar. Tapi kalau misalnya nih pembengkakannya sampai di wajah bahkan disertai pusing atau keluhan lain, harus segera periksa. Yang selanjutnya adalah demam. Nah sebenarnya ibu hamil itu tidak boleh demam ya gitu, apalagi kalau misalnya setelah ketuban pecah terus ibunya demam, atau misalnya jelang persalinan demam tinggi, karena demam ini merupakan salah satu tanda infeksi. Jadi takutnya nanti ibunya infeksi. Kalau ibunya infeksi atau ada infeksi di ketubannya, maka tentu saja akan berpengaruh pada janin, sehingga ibu memang harus segera periksa. Nah kalau ibu mengalami tanda-tanda yang aku sebutkan tadi, harus segera pergi ke tempat melahirkan walaupun belum ada tanda-tanda persalinan, karena itu merupakan tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibu. Kalian sendiri pernahkah mengalami tanda bahaya tersebut, atau ada tetangganya yang pernah mengalami hal tersebut? Bisa cerita di kolom komentar ya. By the way, kalian ada request gak next selanjutnya aku bahas video apa? Bisa tinggalkan juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.